Gunung Salak memang bukan gunung yang memiliki puncak yang tinggi, tetapi gunung yang berada di perbatasan Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat itu terkenal memiliki cerita yang menyeramkan. Kisah mistis Gunung Salak pun jadi tersebar, mulai dari para pendaki yang ingin naik ke gunung atau warga sekitar. Seperti kisah mistis yang dialami oleh seorang tim SAR bernama Bang Sugi. Ia mengalami kejadian di luar nalar ketika sedang menjalankan proses evakuasi pendaki di tahun 2006. Usut punya usut, saat itu Bang Sugi sedang mengevakuasi seorang mahasiswa dari Universitas STAN yang bernama Muklis Rambe. Penasaran dengan kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada kesempatan malam kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah salah satu dari tim rescue nih. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Om Sugi. Malam juga. Apa kabar nih Om Sugi? Baik banget. Sugeng dulur. Oke nih Om Sugi, apa kabar nih Om Sugi? Baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Udah lama banget nih kita kagak ketemu. Ada 7 bulan Om Sugi ya? Ada lah. Lu kawin aja gua nggak datang. Kok kawin jauh bang. Oke, yang penting sehat nih. Thank you banget nih Mas Gi udah mau hadir lagi dan mau berbagi sebuah pengalaman kisah hidupnya nih. Yaitu merescue salah satu korban yang hilang atau entah kemana lah gitu ya Mas Gi ya. Nah, kalau untuk lebih detailnya dan lebih jelasnya nanti bakalan diceritain nih sama Om Suginya langsung nih. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, bisa langsung aja nih kunjungi di Instagram besokpagi.idv. Atau kalau mau tanya tentang open trip dan sewa perlengkapan outdoor, bisa langsung juga nih kunjungi di Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Waktu itu ada satu kejadian dari anak STAN, tapi bukan Stapala. Kebetulan ke-review lagi dengan ada tulisannya dari anak Stapala yang nulis lumayan rinci. Waktu itu gue baca, oh iya ini cukup menarik buat saya ya, tapi mudah-mudahan juga nanti ada diambil hikmahnya buat teman-teman yang dengar cerita saya. Nah, kejadiannya tuh begini. Satu hari saya dapat berita kejadian orang tersesat di Kawah Ratu. Kawah Ratu tuh di kaki Gunung Salak. Nah, itu by SMS, dulu belum ada WA kan, belum ada Android, tapi udah ada SMS 2006 tuh. Nggak pikir panjang, karena deket lah di daerah Gunung Salak Endah itu Pasir Rengit. Nah, saya coba langsung cross check ke sana, naik motor dengan ngabarin teman-teman di sekretariat juga. Oh iya, bener. Tapi belum ada yang berangkat. Nah, kebetulan saya coba langsung ke sana pakai motor, terus dengan bawa perlengkapan seperti biasa, perlengkapan yang selalu saya standby kan gitu. Kalau ada kejadian seperti itu, tinggal ambil daypack yang isinya ada sleeping bag dan lain-lain, ada matras.
Pokoknya alat untuk trekking lah. Berangkat ke sana, cross check benar kejadiannya. Itu di daerah Pasir Rengit. Jadi itu ada 2 jalur pendakian, bukan pendakian ya, trekking ke Kawah Ratu. Satu lewat Curug Ngumpet, satu lewat bawahnya lagi ada namanya Villa Twin atau Villa Kembar. Nah, dekat-dekat situ juga ada jalur ke Kawah Ratu. Tapi dari baliknya sana juga ada, dari Cidahu tuh ada juga ke Kawah Ratu. Terus nanti ada jalur ke Gunung Salak, tapi ini objeknya Kawah Ratu. Nah, cerita awalnya itu begitu saya sampai di sana benar sedang ada berita 1 orang belum turun dari Kawah Ratu, yang tujuannya tuh mereka sebenarnya nama kegiatannya tuh tafakur alam, mereka bilang. Nah, tafakur alam ini kan rame nih, ada beberapa puluh orang dari stan gitu ya. Mungkin mereka lagi liburan, terus menamakan programnya tuh itu. Camping di sekitaran Gunung Salak Endah itu. Nah, terus salah satu kegiatannya ada trekking ke Kawah Ratu. Trekkingnya itu kan Kawah Ratu nggak jauh-jauh banget sih, sekitar 2 jam juga sampailah Kawah Ratu, balik lagi. Nah, itu rencananya kan mereka tektok gitu ke Kawah Ratu terus balik lagi. Nah, kebetulan kejadian ini menimpa si ketua rombongan, namanya Muklis Rambe. Nah, ini dia kuliah di stan. Jadi memang kegiatan mereka itu sekedar trekking, bawa perbekalan seadanya lah, ala kadarnya, nggak bawa perlengkapan macem-macem, paling daypack. Nah, dan kebetulan juga ini anak yang jadi ketua ini, atau si Muklis ini juga nggak bawa apa-apa. Tapi kejadian ini setelah mereka turun dari Kawah Ratu. Nah, ceritanya rombongan sudah turun semua ke bawah, tapi si Muklis ini nggak ada. Nggak ikut turun juga ya? Nggak ikut turun, ditunggu sampai sore pun nggak turun gitu. Ini di bulan Mei tahun 2006, kalau nggak salah tanggal 9-an, 10-11 lah. Nah, itu pun saya datang ke situ itu udah hari ke-5. Jadi kebayang udah hari ke-5 tuh yang dalam otak saya ya wallahualam ya, kemungkinan besar itu udah meninggal, kemungkinan besar itu. Karena di gunung tuh apalagi dalam kondisi tersesat, dia nggak bawa perbekalan dan nggak bawa perlengkapan. Menurut data terakhir dari teman-temannya tuh mereka, dia si Muklis ini hanya pakai kaos, celana pendek, terus sendal jepit. Udah nggak ada style pendaki sama sekali. Memang tujuannya bukan itu sih, tapi sebetulnya, nah di sini ada sedikit pelajaran. Jadi apapun kegiatannya selama di daerah alam terbuka gitu, apalagi khususnya di hutan dan gunung, ya sebaiknya pakai perlengkapan atau pakai apa ya, yang benar gitu, yang untuk berkegiatan di hutan ya, bersepatu, celana panjang, atau bawalah jas hujan dan sebagainya. Ini kan ya mungkin saat itu masih minim sih pengetahuan dia, tapi inilah yang bakal jadi bahan pelajaran buat saya sih khususnya waktu itu, dan mungkin buat teman-teman semua yang dengar cerita ini. Oke lah, hari ke-5 saya datang tuh, singkat cerita. Di situ memang udah ada yang terlibat pencarian, orang-orang lokal lah, orang setempat, sama teman-teman dari Stapala juga udah ada di situ sebagian. Terus dari Bogor juga, dari pencinta alam Bogor 1-2 udah mulai banyak yang ada berdatangan ikut mencari. Nah, dari beberapa orang yang saya tanya tentang informasi cara mencari atau teknik pencariannya seperti apa saat itu tuh, mereka dari 2 orang yang saya tanya sama ceritanya. Mereka mencari sepanjang jalur sampai Kawah Ratu, nggak ketemu, pulang lagi. Orang berikutnya juga saya tanya, carinya begitu. Jadi cuma sekitar di jalan setapak aja itu. Nah, kemudian
teman-teman saya udah mulai datang kan, yang tadi dapat kabar itu. Baru kita bentuk secara organisasi SAR, pencarian yang benar tuh seperti apa. Dibuatlah satu organisasi SAR-nya. Jadi ada junior saya yang jadi begitu deal-dealan ya, bikin struktur SAR-nya, dia jadi SMC-nya. Nah, kebetulan saya ditunjuk jadi OSC atau On Scan Commander. Jadi nanti orang yang mengendali atau mengatur SRU, orang-orang yang mencari itu di lapangan. Nanti laporan saya ke SMC gitu. Nanti pasti akan dicari lagi SC, SAR Koordinator, karena SAR Koordinator ini orang yang mengkoordinir baik dari nanti SDM-nya ataupun supporting-nya seperti logistik dan sebagainya. Nah, udahlah kita bentuk itu, sepakat. Nah, waktu itu ada beberapa SRU yang saya bawa. Jadi satu SRU itu kalau ini kan 5 orang. Itu saya bawa 4 SRU. 4 SRU, termasuk teman-teman dari Bandung juga ada yang merapat ke situ, jadi di satu SRU, dari Jakarta satu SRU, terus dari teman-teman yang lokal, yang dari Bogor, adalah 4 SRU dengan kesepakatan tadi data dan informasi sudah lengkap, struktur organisasi SAR sudah dibuat, baru kita mulai. Jadi itu hari kelima saya mulai ikut terlibat di dalam pencarian itu. Nah, sementara selama ini yang saya dapat itu ya istilahnya apa ya, baru kali itu juga ada SAR one day trip gitu. Cari, turun. Cari, turun. Ya enggak. Gitu. Kenapa dia nyasar dan sebagainya, orientasinya atau analisanya nggak pernah diceritain gitu, nggak pernah terdeteksi. Nah, jadi kira-kira awalnya begitu. Setelah terbentuk baru kita tracking tuh pagi itu hari kelima. Hari kelima saya ikut mulai tracking, terus mendeteksi jalur gitu. Dia mulai naik dari mana, tujuannya ngapain, bagaimana, terus kita telusurin sampai sebenarnya belum nyampe Kawah Ratu waktu itu. Baru di sekitar jalannya itu. Di perjalanan atau di jalur trekking ini saya ketemu dengan rombongan orang tuanya Muklis. Bapaknya dengan saudara-saudaranya. Wah, cerita. Ini si orang tua kayak ada kontak batin dengan anak tuh kayak apa ya, anak dengan orang tua lah, kayak masih nyambung gitu. Cerita. Ini aku yakin nih, pakai logat Medan kan. Anak aku ini seperti masih hidup. Tapi mana mungkin hidup di hutan luas, hutan belantara begini. Apa masih ada ini hewan liarnya gitu kan? Masih ada harimau nggak di sini? Saya bilang ya kalau ada sih mungkin ada Pak, tapi bukan harimau loreng. Nah, kemungkinan ya yang masih hidup di sini itu macan tutul atau kumbang gitu. Itu kemungkinan besar masih ada. Cuman setahu saya binatang ini nggak menyerang manusia, saya bilang gitu. Oh begitu. Kecuali dia diganggu, itu sih. Saya sempat ngobrol kan dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Oh baik orang tuanya nih. Kalian dari mana? Dari Jakarta Pak. Kita mau coba cari anak bapak si Muklis. Waduh terima kasih. Dia kasih. Ini ada rokok, ini ada makanan, kasih lah tuh. Tapi aku yakin anak ini masih hidup gitu. Ya udahlah Pak, kita berdoa aja. Semoga memang betul keyakinan Bapak ini anak Bapak masih hidup. Iya, aku yakin. Anak ini sholatnya rajin, anak ini ibadahnya rajin. Ya apalagi itu Pak. Ya insya Allah lah, kita sama-sama berusaha, kita sama-sama ikhtiar, saya bilang gitu. Udah terima kasih adek, silakan lanjut. Gitu. Sambil dia tetap diam di situ, baru kita lanjut ke atas. Trekking terus ke atas. Ada satu di jalur itu, jadi semacam tikungan gitu. Jalurnya nikungnya ekstrim gini. Nah, begitu tikungan itu saya lewatin terus, saya berhenti lagi di situ. Saya coba telusurin kalau dari atas. Saya coba simulasi ya, rekonstruksi. Kalau dari atas itu memang kelempengan ke bawah.
jadi nggak belok ke sini. Nah kalau dari bawah kan belok begini terus naik gitu. Tapi kalau dari atas ini kelempengan ke sini. Nah ini kemungkinan besar nih dalam hati saya gitu. Wah kemungkinan besar dia ke sini. Tapi kan ini anak cuman pakai sendal jepit, celana pendek, kaos oblong, nggak bawa apa-apa lagi. Jejaknya juga susah. Tapi udahlah, kita kumpul dulu di lokasi yang udah disepakati di atas, yang nanti itu bakal jadi pos, namanya pos OSC atau pos atas. Kita tujuannya tuh bikin pos OSC dulu di atas. Nah, begitu sampai kita trekking di tempat yang kita tuju di pos OSC itu udah ada satu rombongan. Dan gue masih inget, itu namanya Wido dan kawan-kawan itu dari Ipala. Mereka ngakunya dari Ipala, terus dengar menceritain berita itu kan. Dan mereka udah mengklaim bahwa ini mereka di sini jadi pos OSC. Loh gimana caranya, kan kalian nggak ada kesepakatan dari bawah. Di bawah itu rapat pun kalian kan nggak tahu apa di rapat. Cuman ya udahlah. Akhirnya tuh teman-teman nanya ke saya kan, tim SRU yang saya bawa, gimana bang? Ya udah kita ikutin aja mereka, kan mereka yang udah duluan di sini gitu. Kita hormatin. Oke lah. Gini, sekarang saya bawa nih beberapa SRU nih, ada 4 SRU yang saya bawa. Ayo kita ikutin apa yang jadi analisa teman-teman sekarang di sini gitu, yang udah menunjuk dirinya menjadi OSC tadi tuh, on scan commander. Jadi komando dia nanti yang atur. Saya ikut jadi dalam satu barisan di SRU itu. Cuman yang uniknya ini nggak dijelasin kronologisnya bagaimana sama si orang ini ya, masih Wido dan kawan-kawan ini. Kalau dia mengaku sebagai OSC kan harusnya menjelaskan dulu kronologisnya ke SRU. Supaya SRU sama persepsinya, akan mencari bagaimana, metodenya bagaimana dulu, apa yang harus disapu dulu, yang bagian mana yang harus dicari. Itu harusnya diceritain dari mulai kronologis sampai kenapa harus mencari daerah sini. Ya udahlah, saya nyimak aja. Setelah itu tahu-tahu mereka perintah, coba baris daerah sini. Baris terus penyapuan ke arah sini. Sambil kasak kusuk nih teman-teman yang tadinya ya udah gondok sebetulnya. Cuma ya nggak bisa. Kita harus hormatin dia yang dia ngaku udah duluan di sini. Kan dia lebih tahu. Padahal seharusnya kan kita bikin posko dulu di situ, bikin base komunikasi supaya nyambung dengan SMC di bawah. Udahlah kita ikutin dulu dia ini. Nah, setelah diikutin apa yang dia komandoin tuh baris, terus nanti penyapuan ke arah sini, sekian derajat, pakai arah kompas. Saya ikutin. Begitu sudah masuk ke semak belukar, dah saya kumpulin tuh anak-anak yang ada di tim saya kan. Saya ini gimana nih, nggak bener nih. Gak usah banyak omong. Terus kita ikutin bang, ya enggak lah. Logikanya aja nggak mungkin ke sini. Terus gimana? Dah sekarang gini, kan mereka nggak tahu tuh pos OSC dan juga lagi nggak ngasih frekuensi untuk pemantauan radio kita, frekuensi yang kita setujuin, main suruh-suruh aja. Ya udah kita mencar dari barisan, dari perintah mereka. Pokoknya nanti sore kita kumpul di sini aja, ke sini lagi. Ya terus kita mau ngapain sekarang bang? Begini. Tadi ingat kan waktu kita ngobrol dengan orang tuanya di bawah, di atas tempat orang tuanya itu ada tikungan itu, yang tadi gue curiga di daerah situ, gue bilang gitu sama teman-teman. Iya bener bang, gue juga curiga di situ. Oke lah, sekarang kita ke situ. Tanpa sepengetahuan OSC nih, si Wido dan kawan-kawan tuh yang menyebut OSC, jadi mereka nganggapnya jadi OSC gadungan nih, padahal kita udah dibentuk dari bawah, sepakat Bang Sugi jadi OSC-nya. Udah lah, rombongan itu nggak ikut rapat. Nggak ikut rapat, tahu-tahu udah ada di atas. Dah, akhirnya saya coba konsentrasi ke tikungan yang itu yang tadi kita bahas. Coba kita sama-sama simulasi lah, sama-sama rekonstruksi. Lu pada dari atas, bakal belok nggak ke kanan? Hampir semua tuh nyelonong ke bawah. Jadi
jalan yang sebenarnya ke kanan itu nggak kelihatan, ketutup. Oh iya. Jadi apalagi dalam kondisi capek dia turun dari Kawah Ratu, itu pasti nggak fokus lah, pasti lempeng ke situ. Telusurin lah tuh ke bawah, terus. Dan jalanan itu sempat putus, terus dibuka-buka lagi. Terus kita telusurin terus sampai tembus ke sungai. Sungainya besar. Nah, nama sungainya itu Cikuluwung. Cikuluwung itu kalau ke bawah terus nanti ada air panas, terus sampai ke Cianten lah itu. Sungai itu Cikuluwung. Tapi kalau ke atas itu sungai itu sampai ke Kawah Ratu juga. Cuma ada air terjun gitu. Dah. Sampai di dasar sungai baru kita briefing tuh sama teman-teman tadi tuh. Gimana Bang kelanjutannya? Ya udah, kita udah menganalisa, tapi ini kalau menurut gua pribadi, gua sih yakin dia ke sungai ini. Cuman kita nggak usah lanjut dulu lah, ini menurut gua. Kalau menurut yang lain, iya ini Bang, mereka, dia pasti ke sini. Yakin nih ke sini. Terus gimana selanjutnya? Ini kan udah menjelang sore, kita balik lagi ke pos OSC, kita ngumpul di sono. Oke, setuju. Nah, balik tuh. Balik, dah kita laporan ke OSC tadi bahwa temuan nihil dan sebagainya dah. Kita pasrahin ke OSC, besok rencananya mau ngapain lagi kan? Nah, kita ngecamp di situ 1 malam. Nah, malam itu ada juga briefing dengan analisa-analisa dan sebagainya, yang akhirnya si OSC ini juga blank, mau nyari kemana lagi gitu. Nah, akhirnya dibebasin tuh kita tuh, dibebasin. Terus saya coba komunikasi dengan SMC, kejadian di atas tuh begini, udah saya ceritain. Ya udah, kata kan kebetulan yang jadi SMC itu junior. Terserah Bang Sugi deh. Seharusnya sih Bang Sugi tetap masih jadi OSC, besok jadi OSC kalau bisa. Ya udah kalau begitu. Kita tetap komunikasi antara gua dengan lu kan, gua bilang gitu. Ya udah, lanjut aja Bang. Lanjut. Nah, besok gua briefing lagi tuh. Malam itu gua briefing bahwa besok kita akan lanjut ke sungai yang bawah, terus menelusuri ke bawah. Nah, setelah malam itu kita evaluasi dengan OSC yang ada di situ, bahwa OSC yang di situ membebaskan kita untuk terserah mau nyari kemana. Jadi masing-masing tuh. Iya. Ya udah deal. Udah buntu kali. Udah buntu. Akhirnya kita rapat di tenda bahwa besok kita mau lanjut. Sekian orang, ayo yang mau bareng-bareng. Akhirnya ada 8 orang yang setuju ikut saya nyari ke bawah, ke sungai yang tadi tuh. Nah, terus tetap laporan-laporan ke bawah, yang di bawah pun tim SAR udah pada berdatangan nih, yang pada mau ikutan bergabung nyari. Ada yang dari Jakarta, paling banyak Jakarta lah, Jakarta, Bogor dan sebagainya. Nah, analisa tadi itu yang masuk ke sungai itu tetap ku ceritain ke si SMC, bla 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 bla. Berarti besok ada, kalau ada tim, susurin juga dari bawah ke atas si sungai Cikuluwung itu. Jadi tetap dibagi. Ada satu SRU yang bakal nyusurin sungai Cikuluwung itu dari bawah ke atas itu, buat hari esoknya kan. Nah udah, singkat cerita, besok paginya setelah kita sarapan dan sebagainya, udah bongkar tenda, bongkar bivak lah, gitu, fly sheet. Jadi flying camp itu udah nggak di situ lagi, kecuali mereka masih di situ, si Wido dan kawan-kawan itu. Oh, yang mengaku itu. Kita cari ke bawah, terus ke tempat kemarin itu, ke ujung sungai itu, ke bawah. Nah, setelah di sungai, baru kita cari tuh ke atas. Nggak langsung ke bawah kan? Siapa tahu gitu. Cari ke atas, ketemulah air terjun. Jadi mentok tuh di situ, clean. Jadi istilahnya kalau di SAR tuh istilahnya clean, nggak kemungkinan ke atas tuh nihil lah. Makanya begitu ini kita lanjutin ke bawah 8 orang itu.
Kita pelan-pelan nyarinya tuh jalan, karena sungainya tuh kan lebar. Tapi bukan cuma fokus di sungai, ada juga di lereng-lereng kanan kirinya, ada beberapa orang. Jadi total 8 orang lah sama gue di sungai itu. Panjang juga tuh nelusurin itu. Kira-kira, tapi ini ceritanya jadi bakal singkat. Memang hari itu udah hari ke-5 dan hari ke-6 berarti kan itu. Hari ke-6. Ya itu kemungkinan besar sih gue udah berprasangka buruk aja. Ketemu almarhum dalam kondisi nggak bernyawa kan gitu. Makanya di antara apa semak-semak atau di antara kalau aliran airnya sebenarnya nggak gede-gede banget. Cuma sungainya memang lebar, tapi aliran sungainya kericik di mana-mana gitu. Kecuali mungkin habis hujan itu alirnya gede. Kayak di sudut-sudut tertentu kita cek. Sekitar jam 4 menjelang jam 5 sore, antara jam 4 sampai jam 5 sore, ini sebenarnya saya udah nggak fokus nyuruh mereka tetap nyari gitu. Ada beberapa orang yang saya suruh duluan, jadi akhirnya pada merapat terus jalan kalau beriringan gitu ya. Kalau gue nyebutnya babaduyan lah, beriringan, ada yang depan terus sampai belakang. Ini 8 orang. Nah saya di urutan yang 1, 2, 3, 4 lah kira-kira di tengah. Jadi ada 2 orang yang saya suruh duluan di depan. Saya suruh cari tempat datar untuk bikin flying camp. Berhentilah gitu, berhenti, lanjut besok aja gitu. Nah, ini jalan cepet kan yang depan. Jadi emang jaraknya jadi orang per orang itu jauh. Kira-kira ada 5 meter sampai 10 meter gitu ya masing-masing. Terus ini ada orang yang paling belakang tuh jauh banget. Yang paling belakang itu namanya Anton. Yang paling depan tuh namanya si Pesoy. Pesoy dengan si, aduh lupa namanya satu lagi. Itu anak Sukabumi. Oh Miki. Lu berdua duluan, nanti cari di pinggir sungai kalau ada tempat yang enak udah kita ngecamp di situ. Makanya digercep itu. Jalan tuh berdua cari. Oh, lama nggak dapet. Tiba-tiba di belakang orang yang paling belakang nih si Anton teriak dari belakang. Gue lihat ya gue cuekin, ngapain teriak-teriak gitu. Udah sore. Udah sini. Enggak ini. Dia bilang gitu kan, teriak lagi. Ini. Dia sambil nunjukin gitu kan jauh banget tuh dari. Lah kok ada 2 orang di si Anton itu, siapa yang satu? Tapi sambil nunjuk begini. Kok 2 orang? Akhirnya gue berhentiin dulu kan. Kecuali yang 2 nih, si Pesoy sama si Miki udah di depan. Dia fokus buat cari tempat buat ngecamp sore itu. Gua berhenti, semuanya berhenti kecuali 2 orang ini. Nengok ke sana semua. Terus ada satu orang, "Bang, itu ada si Anton sama siapa kok berdua?" Jongkok itu orang satu. Siapa ya? Nah akhirnya kita merapat dulu tuh, balik lagi ke dia. "Ini bang orangnya," kata dia. Ketemu lah itu si survivor itu, si Muklis Rambe. Udah nggak bisa ngomong, suaranya udah udah habis suaranya, udah nggak bisa teriak. Oh ini udah ketemu. Ya kita seneng dong semuanya, kecuali yang 2 orang ini. Akhirnya 2 orang ini berhenti terus balik lagi ke kita. "Kok lama sih bang?" "Ini udah ketemu." "Wah ketemu, alhamdulillah," gitu. "Masih hidup." Ya udah sekarang tugas lu tetap lu lanjutin. Udah nggak usah jauh-jauh lah, bikin aja di sini. Lu datarin itu semua buat bikin camp. Nah kita urus ini si Muklis, bawa ke situ. Iya bang, urus terus. Pada bikin bivak, ada yang cari kayu bakar, api unggun udah gede kan. Nah si Muklis ini pakai kaos, basah lagi tuh, demek lah. Gue bilang ada yang bawa, bukan ada yang bawa. Siapa yang punya baju lebih lah, kaos, ganti dia nih. Sama pinjemin sarung, kalau nggak ada celana. Pinjemin sarung, kasih kaos, ganti tuh. Udah nggak bisa ngomong, Jadi kenapa dia munculnya paling belakangan, itu sebenarnya kata dia cerita kan setelah kita amanin, udah kita taruh, api unggun udah nyala, gue suruh angetin, bikin air, masak air.
udah panas, udah bikin teh, campur sama air dingin sedikit jadi anget kan tuh, kasih bikinin teh manis, dia mulai minum dikit, kasih makanan, kasih biskuit, roti, udah mulai makan dia udah. Lama itu, kira-kira udah habis maghrib lah, udah gelap itu udah. Baru dia suaranya udah mulai pulih tuh, gitu. Udah disuruh cerita. Nah, sementara itu saya coba buka radio kan, masuk kontak dengan si SMC. Nah, SMC udah langsung to the point aja. Tek, iya bang, gimana bang berita ini bla 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 bla. Jadi gini, lu dengerin ya, lu dengerin baik-baik. Semua SRU yang nyusurin Sungai Cikulubung dari bawah, lu tarik mundur. Semua SRU yang besok mau bergerak, lu standby kan dulu, gak usah lu gerakin. Paham, Tek? Paham, Bang? Gue matiin, tek gitu. Dah, gue nggak ngomong itu udah ketemu. Iya. Karena kenapa? Ini pasti kredit kalau gue ngomong ini ditemukan malam itu pasti kredit. Itu pasti wah. Makanya gue ambil kesimpulan, udah gue matiin, biarin aja dia tanda tanya. Harusnya si Otek ini emang udah pinter. Oh iya, kode dari Bang Sugi dah. Terus udah paham ya, Om ya? Udah paham. Udah nggak gue buka-buka lagi tuh radio. Kita rawat aja tuh si Muklis ini, ganti kaos, dipinjemin sarung, kasih kaos kaki. Wah, kakinya nih hancur. Nggak bisa diri dia, nggak bisa jalan, berangkang itu juga. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Jadi dari orang pertama yang nyusurin sungai itu, udah bukan baris kan, udah beriringan gitu. Si Muklis ini udah bisa ngomong, sebenarnya saya udah lihat, cuman takut. Terus udah gitu saya nggak bisa keluarnya pelan-pelan gitu, berangkang. Akhirnya orang terakhir lah nih, saya mau nggak mau saya lempar batu gitu. Si Anton ini kaget baru udah suaranya udah habis. Dia udah bisa cerita kan, setelah maghrib lah tuh udah anget, udah dikasih makan, udah mau makan. Pertama dikasih teh manis, biskuit, udah makan, sampai dia udah makan mie instan, dimasakin. Nah, akhirnya kita bikin bivak, nggak ada yang bawa tenda kan, cuma flysheet dibentang lebar-lebar, kayak dibikin nyaman, kita tidur bareng-bareng lah di situ. Tapi laporan kan udah gue laporin, ditanggep itu, ditanya-tanyain itu si Muklis sampai ini. Tapi memang ya secara logika ya, ini ajaib, bener-bener ajaib. Itu kan udah hari ke-6 berarti kan, hari ke-6 sore lagi. Hari ke-6, besok udah hari ke-7. Tapi menurut teori, kalau orang dalam keadaan survival atau di kondisi yang nggak nyaman lah, tempatnya dingin, itu 3 hari aja sebetulnya dia nggak makan, udah bisa terserang hipotermi dan kemungkinan besar ya meninggal. Tapi ini kan keajaiban, beda. Apalagi gak pakai baju kering, kaos kering, terus tidurnya juga pasti nggak nyaman. Ditanggepin, tuh gue dengerin aja lah anak-anak nanya apa ini itu dan sebagainya. Nah udah giliran gue nanya nih, Muklis, iya bang, gue cuma 2 pertanyaan sama lu. Apaan tuh bang? Yang pertama, sampai sekarang atau kemarin, tadi sebelum gua ketemu, sampai tadi, lu tuh makan apa? Ya itu aja yang saya gampang-gampang aja, kalau ada pucuk yang masih muda, itu yang saya makan. Ya macam-macam dia bilang gitu. Pokoknya pucuk-pucukan pohon yang masih muda itu yang saya makan. Kalau getir ya lepehin, kalau nggak getir ya makan terus. Nah, kalau minum gue nggak nanya lah, karena emang di sungai kan. Terus selama ini lu tidur di mana?
Itu pertanyaan vital yang kedua yang gue tanyain. Ini saya pindah-pindah, tergantung apa? Tergantung ya bergeraknya gitu, nggak di satu tempat. Jadi dia jelasin tuh, kan ada rumput alang-alang, semacam alang-alang di pinggir sungai yang begini. Nah, tuh saya tidur di bawahnya. Nanti pindah lagi, besok pindah lagi. Terus dia bilang, dia cerita lagi tuh tanpa ditanya. Nah, ada juga temen yang nanya, terus kenapa lu nggak telusurin sungai ini? Kan gue juga rencana kan besok mau telusurin. Udah, saya udah telusurin ke atas, ketemu air terjun. Balik lagi telusurin. Mau coba jalan yang kemarin nggak ketemu, yang pada saat dia nyasar dicari lagi nggak ketemu terobosannya. Nah terus dia telusurin terus ke bawah, nanti di bawah itu ada air terjun bang, kata dia. Nah di air terjun itu saya mikir, ini kalau saya lompat saya mati, saya kan masih mau hidup gitu. Dia masih otaknya masih berpikir juga. Akhirnya dia terkurung di aliran sungai ini, jadi batasnya ini air terjun, ini air terjun mentok, udah di situ aja deh tuh. Maju kena, mundur kena gitu ya. Udah dia banyak berdoa di situ aja, dia bilang ya udah saya pasrah, tapi pindah sambil berusaha nyari kanan kiri, tetap nggak bisa karena kan nggak bawa golok, nggak bawa apa-apa. Nerobos kan itu rimbun banget, kalau vegetasi di pinggir sungai kan rimbun banget. Nah akhirnya udahlah sampai malam itu kira-kira jam 11-an, jam 12 udah kita istirahat. Ya bebas sih, maksudnya yang tetap mau begadang, cuman saya bilang si Muklis ini harus tidur. Kasih pinjemin sleeping bag satu, ada yang berkorban lah dari sekian yang mau pinjemin sleeping bag. Tapi rata-rata junior gue ini bawanya sarung bag. Sarung bag tuh sarung yang disambung dua. Iya. Jadi gede gitu ya? Iya, karena lebih praktis. Cuman tetap dipinjemin lah selimut buat tidur, terus makan juga udah kenyang. Dah begitu pagi ini si Muklis udah bisa jalan, udah sembuh kakinya. Tetap sih luka-luka masih parah, cuman dia udah bisa jalan pelan-pelan. Gua buka radio komunikasi, udah rame tuh, baru kontak, weh di gimana OSC kelanjutan beritanya. Dengerin, survivor sudah diketemukan dalam kondisi botol isi gitu. Subjek diketemukan. Alhamdulillah. Lokasi koordinatnya kan udah gue plot. Ini koordinatnya sekian. Plotting tag. Wah deket bang. Ya deket, cuman nggak ada aksesnya. Tolong lu kerahin tim untuk bikin jalur menuju ke koordinat ini. Siap. Ya langsung tuh diperintahin. Tetap komunikasi ini nggak berhenti. Ada. Akhirnya sautan. Kedenger lah tuh yang rusak buka jalur ke situ kan. Begitu akhirnya tembus. Wah rame banget emang. Wah. Dan ini nggak tahu modus, nggak tahu apa si Muklis yang tadinya bisa jalan itu gara-gara udah denger ini jalan udah kebuka dan segala macem, lemah lagi, lemprah lagi, berangkang lagi, nggak tahu pura-pura nggak bisa jalan biar ditandu atau gimana. Iya. Ada, ya akhirnya ditandu juga karena banyak orang bikin tandu tuh dari batang pohon sama batang kayu. Sama sarung lah dibikin tandu biar dia duduk di situ tiduran baru ditandu. Enak ya tidur ini turunnya ditandu ya. Ya sebentar tapi hikmahnya dia bisa hidup itu memang motivasi hidupnya, semangat hidupnya yang tinggi. Satu terus ya logis selama mulut itu diisi dan perut masih ada isinya ya terus bisa hidup. Karena kan kalau nggak ada air kemungkinan besar. Tapi ini minum aman. Cuma masalahnya dia kuat nahan dari serangan dingin itu aja. Walaupun mau dibilang nggak dingin ya namanya gunung.
Walaupun itu masih di bawah ketinggian 1.500 ya, kurang lebih 1.100 atau 1000-an lah. Belum nyampe 1.500 ke atas. Walaupun orang bilang nggak terlalu dingin, ya tetap aja namanya di gunung ya dingin. Apalagi kondisinya Boji tadi sempat basah. Basah, demek. Basah. Nah kira-kira gitu, terus udah tembus, jalarnya udah tembus, udah ditandu. Nah yang lebih parah lagi, di situ kan udah parkir tuh mobil Landy lah, Land Rover. Land Rover kan tahu sendiri, mobil nih tampangnya aja kan, tampangnya keren. Tapi kan ini mobil jadul nih, mesinnya enggak. Begitu si anak si Muklis udah dimasukin ke mobil, mobilnya mogok, gak bisa jalan. Kadang-kadang mobil ini gagah doang, tapi harus banyak perbaikan ya. Akhirnya dikeluarin lagi, dipindahin lah tuh, ditandu lagi, baru ke ambulan yang bener, ambulan serius, bawalah ke polsek. Jadi sementara bawa ke rumah sakit terdekat. Nah selanjutnya gue nggak nyimak. Nah sementara yang OSC yang di atas ini si Wido dan kawan-kawan ini memang nggak dikabarin kan, nggak terkabarkan, frekuensinya juga nggak nyambung sama kita. Oh iya. Jadi kan ya udah apa adanya. Nah, kemudian kita udah ngumpul lagi di pos SMC itu. Datang semua ngumpul di pos SMC, baru kita briefing, baru kita evaluasi kejadiannya seperti apa, bla bla bla, bikin berita acara buat nanti lapor ke kepolisian atau ke petugas, dibikinin berita acara dan sebagainya. Wah ya bukan berita acara, kronologi pencarian lah, dan metodenya dan sebagainya di situ. Nah, udah sepakat operasi SAR ditutup gitu. Nah kira-kira begitu udah ditutup. Antara 10 menitan lah, baru nih tim yang si Wido dari atas nih baru turun nih. Ya sambil ngoceh-ngoceh gitu, udah ketemu kok nggak ngasih kabar gini. Lagi pada mau ngasih kabar, frekuensi radio juga beda. Akhirnya diketawain orang banyak di situ, ya bodo amat, gue deh nggak. Malu sendiri kali dia Om. Ya nggak tahu sih, kecuali dia juga nggak tahu. Nah kira-kira gitulah akhir dari ceritanya. Jadi di situ ini termasuk orang yang keberapa yang saya ketemuin dalam kondisi hidup ya. Ya bukan saya ya kan, tim lah. Tim yang bisa menemukan. Nah, pelajarannya adalah satu, buat si survivor, ya tetap semangat hidup dijaga, terus jangan membabi buta gitu turunnya. Kayak membabi buta tuh, kalau dia turunnya membabi buta mungkin tadi udah kejeblos di air terjun, tapi dia masih berpikir, masih mau hidup, masih punya semangat, masih bisa atur strategi, bertahan di situ dengan memakan apa yang bisa dia makan, cari tempat tidur yang aman, minimal nggak terlalu dingin dari rimbunan pohon itu kan. Lalu buat tim pencarinya ya jangan one day trip lah, maksudnya jangan cuma di sekitar jalan itu. Kalau di sekitar jalan itu ya pasti dia udah selamat. Coba dianalisa yang kemungkinan dia nyasarnya tuh kemana gitu. Nah ini cerita tahun 2006 ini kan beda dengan cerita sekarang. Kalau cerita sekarang kan setiap jalan atau lagi jalur di gunung-gunung favorit, tempat wisata favorit itu udah pasti gede banget. Kalau dulu kan jalannya bener-bener setapak gitu. Antara jalan yang bener dan jalan yang menyesatkan itu beda. Gitu. Hampir mirip. Hampir mirip. Jadi sebenarnya jalan menyesatkan ini jalan yang bagus nih padahal menyesatkan, tapi jalan yang bener ini nggak kelihatan. Itu tuh dulu tuh harus bener-bener dianalisa. Apalagi dalam kondisi baru turun ya. Iya, capek gitu ya kan. Bener. Oh iya bener. Nah maksudnya nalar-nalar yang begitu tuh, jadi kayak kalau gue pribadi kalau nyari orang hilang di gunung tuh berusaha menghayalkan jadi dia. Kondisi terakhir itu dia bagaimana, sedang apa, mau ngapain, arahnya mau kemana itu. Berarti kan udah kebayang tadi tuh, dia tuh lagi kondisi capek, udah sama ketua rombongan, ngatur ini itu udah pasti lebih capek tuh. Mungkin stres di otaknya, terus begitu ketemu jalan, nggak lihat lagi yang ini, oh ini enak terus terabas terus. Dan akhirnya ketemu situ ya. Nah tadi bener juga nih Om Sugi bilang, harus gimana caranya gue jadi dia dulu nih, biar kalau gue nemuin jalan kayak gini gue harus kayak gimana gitu ya. Yang awal pendakian tadi, yang awal perjalanan tadi itu kan setelah ketemu orang tuanya Om Sugi kan agak maju sedikit. Nah itu ngeliat disimulasi ini berarti ya Om Sugi ya? Iya harus
Dari mulai start aja kita harus berusaha jadi dia dulu gitu. Iya. Berusaha berempati juga, membayangkan oh begini jalurnya. Terus pada saat kejadiannya itu saat apa? Kan saat turun. Jarang orang nyasar terjadi pada saat naik. Termasuk dulu gue cerita tentang Sarlawu kan. Terus yang terakhir aja yang Kerapyak. Iya. Itu kan kejadiannya begitu dia turun, pada saat naik aman-aman. Itu kan di campground juga tuh ya? Campground juga. Jadi hal-hal yang kelihatannya sih sepele ya, cuma di campground main-main begitu, tapi akhirnya nyawa juga yang jadi taruhannya. Nah mungkin itu ya, buat teman-teman yang dengar cerita ini, ya mungkin ada lucu-lucunya, tapi serem-seremnya sih hampir nggak ada. Tapi ini kan apa ya, kejadian yang di luar logika manusia itu. Tuhan juga punya kehendak lain. Ya tinggal disambung-sambungin aja lah. Nah tapi kalau menurut Om Sugi nih, dalam 6 hari berarti total pencarian itu sampai ketemu itu, kalau manusia biasa bisa ya kosong, itu botol kosong ya? Manusia biasa ya itu manusia biasa. Kosong gitu Om ya, bisa kebanyakan ya? Bisa jadi orang prediksi. Gua sendiri memprediksi itu udah kosong nih. Udah meninggal. Tapi kan ya itu Tuhan juga yang punya kuasa. Kuasa. Dan juga sempat semangat hidup dari survivor juga tinggi. Bener. Tinggi. Terus feeling dari orang tuanya juga kayak ada rasa memang ini masih hidup. Ya ternyata bener ya, feeling orang tua itu selalu tepat ya Om ya. Oke. Ya segitulah singkat, mudah-mudahan sih bisa diambil hikmahnya. Keren juga sih Om. Jarang-jarang ya, mungkin dari beberapa pencarian dari Om Sugi ini yang masih ada isinya nih botol, ini termasuk ceritanya Om ya mungkin. Iya. Nah selain ini ada di mana lagi? Pernah kejadian juga Om? Kalau berita itu cepat saya terima atau cepat direspon, itu kemungkinan bisa selamat, ya bisa selamat. Ya ini di luar konteks yang itu, tapi tetap sama-sama pencarian orang yang tersesat, belum hilang sih. Ya waktu itu sempat saya masih ada teman rumah yang sering naik gunung sama saya. Nah itu dia punya temen mendaki ke Gunung Salak II dari jalur yang sebenarnya sekarang udah dilarang, itu dari Curug Nangka. Nah kebetulan kan Curug Nangka dulu awal-awal ada jalur Curug Nangka itu gue belajar naik gunung di situ. Jadi seolah-olah gue udah hafal banget jalan itu. Begitu ada temen yang ngabarin bahwa ada temennya naik Salak II terus belum turun sampai malam itu gue berusaha secepat mungkin gue datang ke sana. Malam itu juga gue mampir ke Bogor ke teman-teman anak Pakuan, ngajak beberapa orang bawa daypack sama makanan-makanan ringan. Habis subuh gue sampai di Curug Nangka, terus gue berusaha gue trekking itu, ya akhirnya secepat itu juga ketemu mereka, ketemu rombongan itu yang memang udah keluar jalur sebetulnya, tapi masih kedenger teriakan-teriakannya. Ya kemungkinan sih itu kalau responnya lambat, walaupun itu sudah di bawah, tapi kemungkinan besar nyasar. Iya, apalagi kan Halimun itu kan. Itu ada berapa orang lagi itu, 7 orang itu udah berpencar sih. Tapi karena satu, saya dulu sering main di situ, belajar naik gunung di situ, mungkin istilahnya udah hafal jalur itu, Curug Nangka. Nah, nyegatnya tuh enak. Jam-jam 5 itu, setengah 5 saya udah coba naik sampai terang, denger teriakan mereka tuh udah siang, udah jam 6, udah terang lah, udah setengah 6. Itu karena cepet ya penanganan gitu ya. Iya. Dan bayangin kalau malam itu, pagi itu saya nggak datang, ya mungkin terjadi juga operasi SAR. Mungkin beberapa orang turun, tapi ada beberapa orang juga yang ngamblang entah kemana karena udah mencar. Gitu ya. Iya, benar. Nah, nggak beberapa kali juga nih Om dengan nemuin survivor ini dengan kondisi yang botol kosong. Sering juga Om kayak gitu Om ya. Hidup sih baru ini yang bener-bener hidup terus bisa dirawat dan terselamatkan gitu. Kalau yang pernah dulu saya bawain juga kan yang di Gunung Slamet hidup tapi akhirnya meninggal. Yang sering ya ketemu sudah kosong.
Itu ada kodenya, kode rahasianya mungkin Om itu. Ya, Kalau botol isi itu kan berarti masih hidup ya? kode itu kesepakatan di tim SAR itu. Oh, itu iya. Bisa iya. disebut botol kosong, botol isi, atau apalah kesepakatannya. Iya, Cuma iya. rata-rata gitu. Nah, itu untuk ketuaku yang ada di atas itu gimana tuh Om, ceritanya? Om? Ya, saya juga nggak mantau awalnya dia ada di situ bagaimana, tapi dia udah tahu ada kejadian orang hilang di situ, terus mendeklarasikan kelompoknya menjadi pos OSC. Kan ini di luar nalar gitu, maksudnya di luar nalar. Yang namanya struktur kan dibentuk dulu, disepakati dulu. Ada SOP-nya Om ya? Ya ada standarnya, ada terutama kan yang paling atas tuh ada SC, SAR koordinator, baru ada SMC. SMC itu ada posnya. Nanti SMC itu timnya ada komunikatornya, ada komunikasi, ada ploternya yang baca medannya dengan peta dan sebagainya, ada orang logistiknya, ada orang SDM-nya. Jadi SMC ini nggak satu tapi tim. Nah, ininya namanya SMC. Ini ada timnya yang ngurus logistik, urus SDM, urus komunikasi, urus plotting, menganalisa kemana dia hilangnya dan sebagainya. Nah, nanti orang yang di lapangan ini juga ada SRU tuh yang terbawah ya, Search Rescue Unit. Nah, kemudian yang ngatur SRU di lapangan ini namanya OSC, On Scan Commander. Iya, itu untuk yang di lapangan di atas itu. Iya, jadi struktur itu harus disepakati. Tapi kalau dia ujuk-ujuk tahu-tahu di atas sudah mendeklarasikan dirinya jadi OSC, Padahal dia nggak ikut briefing di nggak bawah. ikut, sama sekali nggak ikut. Iya, Ya iya, jadi iya, unik bener juga. dan begitu dia diketemukan terus dia baru turun, ya diketawain orang lain. Iya. Nah, itu juga. Itu kan secara organisasi SAR itu juga pelajaran gitu. Jadi banyak, ada pelajaran si subjek itu sendiri, si orang yang mencari, kemudian organisasi SAR itu kan enggak. Walaupun cuma 1 atau 2 orang yang hilang, terus dilakukan pencarian dengan terstruktur, otomatis kan ada organisasinya nih, organisasi SAR atau organisasi lapangan. Benar. Nah nih Om, pas pertama kali ngelihat survivor ini masih hidup, gimana tuh menurut Om Sugi tuh? Apa sih tanggapan Om Sugi tuh kayak gimana? Ya sangat bangga banget ya. Ketemu meninggal aja bangga, apalagi menemukan survivor dalam kondisi selamat, masih hidup dan bisa terselamatkan, itu bangga banget lah, excited. Punya kepuasan tersendiri Om gitu. Ya cara kita mencari, sampai ketemu, sampai merawat, sampai selamat, sampai lagi survive. Berarti Om Sugi ini mulai pencarian itu pakai strateginya kayak gini terus kali ini dari dulu sampai sekarang? Iya selalu. Oke. Terus bukan feeling, tapi di atas peta juga. Ini bakal kemana, larinya kemana, Tetap tujuannya perhitungan juga, Om, tetap ya? hitung-hitungan, nggak ngarang lah. Nah, cuman kan kadang-kadang gini, kadang gue nyeleneh juga. Ya berlaku aja, karena orang zaman itu mungkin sampai sekarang masih percaya dukun, ya gue anggap aja gue dukun. Iya. Ayo kalau mau nyari orang hilang, datanglah ke dukun Sugi gitu. Iya kan? Dukun juga punya syarat. Syaratnya gue apa? Syaratnya ya udah pastilah ada kopi pahit gitu kan. Benar. Cuman bawain ada peta yang benar, ada GPS. Tapi kalau sekarang kan ada Android, itu gampang. Kita tinggal download Avanza, itu udah ada peta. Iya. Lebih mudah. Ya itu kan syaratnya juga, bukan kembang 7 rupa. Oke nih Om Sugi, thank you banget nih udah mau berbagi sebuah pengalaman yang cukup gokil sih menurut Ya gue. itu mungkin singkat lah. Iya. Singkat, tapi menurut gue gue susah lupanya itu, dan itu ya jadi bahan lucu-lucuan, tapi jadi bahan kebanggaan juga sih. Oke nih Om Sugi, thank you banget nih. Sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan kan nih Om buat teman-teman semua Om? Ya kalau sekarang kan udah gampang nih. Ya. Mungkin semenjak ada film 5 cm udah boom lah. 5 kilo ya? Naik gunung tuh udah jadi Tradisi mungkin ya. bukan udah jadi gaya hidup, Iya, gaya apalagi hidup, buat bikin story. Tapi ya jangan gitulah, tetap kita pakai prosedur yang benar, pakai tata cara yang baik, belajar dulu lah, jangan nggak asal ikut-ikutan. Benar.
Ya kira-kira gitu. Minimal banget basic pendakian aja Om ya. Tahu Ya, cukup kalau tahu aja nggak gitu. Cukup tahu. Banyak cari-cari referensi lah, baca-baca. Oh, sekarang kan Canggih ya. tinggal nge-Google aja. Iya benar-benar. Tutorial naik gunung ini Iya, gitu ya benar. YouTube juga udah banyak banget. Kalau males baca, dengerin aja, lihat, nonton. Benar. Apapun itu yang penting diambil aja Om ya, sisi positifnya ya. Ya, Sisi selalu. baiknya gitu kan. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya Om ya. Ya. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Om Sugi. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.